pengembalian dana CU Paroki Aik Nabara. Gambaran umum kasus ini, pertama kita melihat bahwa BNI menegaskan komitmen penuh dalam menyelesaikan pengembalian dana anggota Credit Union atau CU Paroki Aik Nabara, Rantau Prapat dan Sumatera Utara. Yang kedua, BNI memahami dan turut merasakan kekhawatiran serta dampak yang dialami oleh anggota CU Paroki Aik Nabara, serta menyampaikan empati yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini. Berdasarkan perkembangan penyidikan kepolisian yang kami terima per hari kemarin, hari Sabtu kemarin, telah disimpulkan jumlah dana yang digelapkan diperkirakan sekitar 28 miliar rupiah. Kasus ini pertama kali terungkap pada bulan Februari tahun 2026 dari hasil pengawasan internal BNI. Peristiwa ini merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem, di luar kewenangan dan prosedur resmi perbankan. Dan produk yang digunakan dalam kasus ini bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional Bank BNI. Dasar penyelesaian kasus ini, pertama kami melihat hasil penyelidikan aparat penegak hukum yang kami jadikan landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian yang kami dapatkan per hari kemarin, Sabtu. Dan proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak. Serta mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada. Langkah yang telah kami lakukan, pertama, BNI telah aktif mengambil langkah penyelesaian sejak kasus terungkap pada bulan Februari 2026. Pengembalian dana awal pada CU Paroki Aik Nabara telah diserahkan sebagai wujud itikat baik dan tanggung jawab kepada nasabah. Serta proses penyelesaian terus berjalan secara hati-hati untuk memastikan hasil yang sah secara hukum. Ada pertanyaan dari media Bisnis Indonesia, Mas Immanuel. Yang pertama, BNI menyebut ini tindakan di luar sistem, namun menurut korban bila deposito palsu ditangani oleh Kepala Cabang BNI Rantau Prapat. Apakah ada pejabat lain selain Andi Hakim yang saat ini sedang diperiksa atau diselidiki? Sampai dengan sekarang tidak ada diperiksa kecuali Andi Hakim karena memang ini tindakan pribadi dari Andi Hakim dengan biliet palsu yang ditantangkan oleh Andi Hakim sendiri. Demikian, Mas. Pertanyaan yang kedua dari Mas Immanuel juga. Fraud ini berlangsung sejak tahun 2019, sudah lebih dari 6 tahun. Audit internal BNI dilakukan secara berkala. Bagaimana bisa modusnya tidak terdeteksi selama itu? Di mana letak kegagalan sistem pengawasan BNI? BNI memiliki kewajiban menerapkan strategi anti fraud sesuai POJK nomor 39/2019. Pertanyaannya, apakah BNI sudah mematuhi regulasi ini di kantor kas Aik Nabara? Jika ya, mengapa tetap bisa terjadi? Terima kasih atas pertanyaan nomor 2. Jadi transaksi ini tidak masuk sistem sehingga BNI secara korporasi tidak mengetahui ada transaksi ini dari nasabah, dan hasil audit internal yang mendeteksi bahwa terjadi fraud ketika ada temuan di Februari tahun 2026. Terima kasih. Dari total kerugian, kapan target 100% pengembalian dana nasabah lainnya selesai dilakukan? Pertanyaan ketiga, penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan. Terima kasih. Sebagaimana tadi moderator kita, Mas Danu, Korkom BNI sudah sampaikan, kami juga menyampaikan terima kasih atas respon cepat teman-teman media. Saya ingin summary lagi press conference kita hari ini bahwa sebagaimana hari Sabtu kemarin kita sudah mendapatkan lebih jelas dari pihak kepolisian terkait kerugian, sehingga kita sudah bisa mulai mengarah ke penggantian dana yang bisa secara totalnya berapa. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kita sudah melakukan penggantian sebelumnya 7, di mana itu dilakukan sesuai dengan
proses verifikasi yang kami lakukan terhadap aliran dana dan lain-lain. Sisanya tadi sesuai komitmen yang sudah disampaikan oleh Pak Munadi akan kita selesaikan dalam waktu 1 minggu ke depan. Tentunya kita tetap akan menggunakan proses dan juga pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan. Kemudian sekali lagi tadi kami ingin sampaikan juga untuk nasabah tetap berhati-hati, tetap melakukan cross check, terutama untuk tawaran-tawaran investasi yang memberikan bunga mungkin yang cukup tinggi, dan juga kepercayaan terhadap bank. Tentunya kami berterima kasih, namun kepercayaan tetap harus kita lakukan dengan cross check. Jadi kami juga menghimbau nasabah tetap melakukan pengecekan melalui kanal-kanal resmi BNI, baik itu mobile banking ataupun bisa datang ke cabang dan mobile banking BNI Wonder aplikasi. Jadi bisa cek saldonya di situ, kalau ada deposito keluar di situ. Nah, apabila ada produk-produk yang ditawarkan namun tidak terdapat di kanal-kanal resmi BNI, hampir bisa dipastikan itu adalah produk yang di luar sistem BNI. Mungkin demikian terakhir dari kami. Apabila ada rekan-rekan yang masih ada pertanyaan namun belum dapat tadi kesempatan, dapat disampaikan secara tertulis melalui Korkom kami. Nanti akan kami jawab secara tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.